serta jembatan mol. Mol adalah satuan yang menunjukkan jumlah ukuran partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Nilai mol dinotasikan dengan L, biasa disebut sebagai tetapan Avogadro. L bernilai 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atau atom atau molekul. Dalam perhitungan, mol juga sering disimbolkan dengan N. Mol sendiri masih ada kaitannya dengan massa atom relatif, di mana jumlah zat di sini akan bersifat relatif terhadap atom karbon atau C12. Jembatan mol. Jembatan ini seperti peta yang menghubungkan berbagai besaran, seperti volume, jumlah partikel, massa, dan molaritas. Pertama, di pusat ada jumlah mol atau N. Ini adalah inti dari segalanya, karena mol adalah unit dasar untuk menghitung zat dalam kimia. Dari sini, kita bisa konversi ke besaran lain. Di atas ada volume atau V. Ini untuk gas. Di kondisi STP, V sama dengan N dikali 22,4 liter per mol, atau sebaliknya. Untuk kondisi umum, kita gunakan hukum gas ideal, yaitu V sama dengan nRT per P, di mana R adalah konstanta gas, T suhu dalam Kelvin, P adalah tekanan, atau N sama dengan PV per RT. Jadi ini berguna buat hitung volume gas dari mol atau sebaliknya. Di kiri ada jumlah partikel atau X, seperti atom atau molekul. X sama dengan N dikali bilangan Avogadro, dan sebaliknya. Hal ini menghubungkan level makro atau mol ke level mikro atau partikel individu. Di kanan ada massa atau G dalam gram. G adalah N dikali AR per MR, di mana AR adalah massa atom relatif dan MR adalah massa molekul relatif, atau sebaliknya. Praktis buat konversi dari mol ke berat atau zat atau sebaliknya. Di bawah ada molaritas atau M untuk larutan. M sama dengan N per V, di mana V dalam satuan liter, atau sebaliknya. Hal ini penting dalam menghitung konsentrasi larutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom reaktan untuk membuat zat yang berbeda. Karena banyaknya reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita, dibuatlah persamaan kimia untuk memudahkan manusia dalam mengekspresikan reaksi kimia. Persamaan kimia adalah pernyataan matematis yang melambangkan pembentukan produk dan reaktan sekaligus menyatakan kondisi tertentu yang menjadikan alasan terjadinya reaksi, di mana reaktan berada di sisi kiri, sedangkan produk yang terbentuk berada di sisi kanan dan dihubungkan oleh anak panah. Contohnya dapat kita lihat pada gambar. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, dari persamaan itu dapat didapat bahwa A dan B adalah reaktan yang bereaksi dan membentuk produk yaitu C dan D. Lalu, berdasarkan hukum bekalan massa, persamaan kimia harus seimbang, yaitu di mana jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan berjumlah sama. Jumlah atom suatu unsur didapat dari perkalian antara indeks dengan koefisiennya. Indeks adalah angka yang berada di kanan bawah unsur, sedangkan koefisien adalah angka yang berada di sebelah kiri unsur. Dapat kita lihat seperti pada contoh, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa di ruas kiri terdapat 2 atom S, yaitu 1 dikali dengan 2. Lalu terdapat 6 atom O berada di ruas kiri, sedangkan pada ruas kanan terdapat 2 atom S dan 3 dikali 2 berarti terdapat 6 atom O di ruas kanan, yang artinya kedua ruas sudah setara. Apabila ditemukan kondisi di mana suatu persamaan reaksi belum setara, maka reaksi tersebut dapat disetarakan dengan cara menambahkan jumlah koefisien di ruas atau di unsur yang belum setara. Dan penyetaraan dapat dilakukan tanpa mengubah atau menambah jumlah indeks unsur tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang persen komposisi senyawa. Persen komposisi atau persen composition adalah massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Konsepnya sederhana, kita membagi massa tiap unsur dalam 1 mol senyawa
Dengan massa molar senyawa tersebut kemudian dikalikan 100%. Secara matematis, persen komposisi suatu unsur dalam senyawa bisa dituliskan seperti ini. Contohnya, dalam 1 mol hidrogen peroksida H2O2 terdapat 2 mol atom H dan 2 mol atom O. Massa molar dari H2O2 adalah 34,02 gram, massa molar H adalah 1,008 gram, dan massa molar O adalah 16 gram. Jadi, persen komposisi H2O2 bisa kita hitung sebagai berikut. Jumlah reaktan dan produk. Pertanyaan mendasar dalam laboratorium atau industri kimia biasanya seperti ini. Berapa banyak produk yang dihasilkan dari sejumlah tertentu bahan mentah atau reaktan, atau sebaliknya, berapa banyak bahan mentah yang harus digunakan untuk mendapatkan sejumlah tertentu produk. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ada 5 langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama, tulis rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk, lalu setarakan persamaan kimianya. Yang kedua, konversi kuantitas dari zat yang diketahui menjadi mol. Yang ketiga, gunakan koefisien dalam persamaan yang sudah setara untuk menghitung jumlah mol dari zat yang kita cari. Yang keempat, dari jumlah mol yang sudah didapat, gunakan massa molar untuk mengubahnya ke satuan yang diperlukan, biasanya dalam gram. Terakhir, periksa apakah jawabannya masuk akal dalam bentuk fisiknya.